Berdasarkan kondisi campuran bahan bakar dengan oksigen, pembakaran dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah yang dinamakan pembakaran difusi. Apa itu pembakaran difusi? Pembakaran difusi yaitu proses pembakaran di mana bahan bakar dan udara sebagai oksidasi tidak bercampur secara mekanik, melainkan dibiarkan bercampur sendiri secara alami melalui proses difusi. Selanjutnya baru terjadi proses pembakaran. Nah, pembakaran difusi ini lebih didominasi oleh pengadukan atau mixing reaktannya dan reaksi terjadi pada jarak antara bahan bakar dan oksidator. Nah, yang kedua ada namanya pembakaran premik. Pembakaran premik adalah proses pembakaran di mana bahan bakar dan udara atau oksigen sebagai pengoksidasi sudah bercampur terlebih dahulu secara mekanik melalui sebelum terjadinya pembakaran. Keberhasilan dari pembakaran premik dipengaruhi oleh faktor homogenitas campuran udara dan bahan bakar, di mana pembakaran pada campuran udara dan bahan bakar yang tidak homogen akan menghasilkan pembakaran yang tidak sempurna dan tekanan yang dihasilkan tidak maksimal. Nah, salah satu contoh pembakaran difusi adalah droplet. Kenapa droplet? Pembakaran droplet merupakan pembakaran difusi. Hal ini dikarenakan pencampuran bahan bakar dengan oksidatornya terjadi setelah droplet terbakar. Ketika droplet dipanaskan, maka akan terjadi evaporasi di mana uap bahan bakar akan berdifusi dengan oksidator menuju flame point. Nah, pembakaran yang baik pada bahan bakar cair seperti pada minyak nabati ataupun pada bahan bakar seperti pertamax, pertalite dan lain-lain. Pokoknya semua bahan bakar cair akan terjadi apabila bahan bakar cair tersebut berupa tetesan atau butiran yang kecil. Jadi pembakaran yang baik untuk bahan bakar cair itu lebih baik berupa suatu tetesan atau butiran yang kecil. Dengan bentuk yang kecil ini, bahan bakar tersebut akan mudah menguap sebelum terbakar. Bahan bakar cair yang dimasukkan ke dalam ruang bakar berbentuk kabut yang terdiri dari banyak butiran-butiran cairan disebut namanya droplet. Jadi butiran-butiran cairan kecil-kecil itu yang dispraykan itu disebut droplet. Nah, karakteristik pembakaran bahan bakar cair merupakan karakteristik pembakaran dari tiap-tiap droplet. Oleh karena itu, karakteristik pembakaran pada bahan bakar cair dapat diketahui dengan melakukan penelitian pada satu buah droplet. Jadi hanya dengan satu buah droplet kita bisa mengetahui karakteristik pembakaran. Pembakaran pada bahan bakar cair secara langsung kurang efektif kecuali dirubah terdahulu menjadi bentuk kumpulan droplet yang disebut spray. Dengan satu tetesan droplet, kita akan mengetahui tentang karakteristik pembakaran. Nah, tadi droplet yang tadi di spray, bahan bakar yang di spray ini diambil satu droplet saja. Nah, kita bisa mengetahui karakteristik pembakaran. Di dalam penelitian single droplet, ada beberapa karakteristik pembakaran yang bisa diamati. Visualisasi nyala api meliputi 3 karakter, yaitu tinggi api, lebar api, serta warna nyala api. Untuk tinggi dan lebar api mewakili seberapa cepat droplet mengalami penguapan. Jika penguapan lebih cepat daripada pembakaran, maka api yang dihasilkan akan tinggi dan tidak terlalu lebar. Untuk warna nyala api menandakan energi yang dihasilkan dalam proses pembakaran, di mana jika nyala api berwarna terang, maka pembakaran tersebut akan menghasilkan energi yang lebih besar bila dibandingkan dengan api yang berwarna lebih redup. Nah, pada proses terjadinya microexplosion memiliki 4 tahap. Yang pertama adalah tahap pemanasan atau yang namanya heating stage. Adalah proses pemanasan hingga droplet mendekati titik didih. Pada proses ini terjadi homogenitas pada masing-masing komponen penyusun droplet.
komponen yang memiliki titik didih lebih tinggi bergerak menuju permukaan droplet dan yang memiliki titik didih yang lebih rendah berkumpul di sekitar inti droplet. Tahap pembentukan lapisan yang kedua adalah tahap pembentukan lapisan atau cell formation stage adalah komponen yang memiliki titik didih lebih tinggi, memiliki viskositas yang lebih tinggi pula. Lapisan ini semakin kental sehingga seolah-olah mengeras membentuk kulit. Tahap meningkatkan tekanan atau pressure build-up stage, di mana bagian dalam droplet yang memiliki titik didih lebih rendah mendidih terlebih dahulu dan memberikan tekanan yang semakin kuat pada lapisan kulit droplet yang memiliki titik didih lebih tinggi. Dan micro explosion, di mana tekanan yang diberikan pada lapisan permukaan semakin kuat hingga lapisan permukaan tidak mampu lagi menahan tekanan tersebut sehingga terjadilah yang dinamakan micro explosion yang memecah droplet menjadi butiran-butiran kecil. Dengan ukuran butiran yang kecil, maka laju penguapan akan semakin cepat. Jadi dilihat di situ ada gambarnya, gambar api. Nah, di situ ada yang ibu lingkari. Nah, itu namanya micro explosion. Ya, ada loncatan-loncatan. Nah, ini akan micro explosion ini akan membantu droplet menjadi butiran-butiran yang lebih kecil. Nah, maka laju penguapannya akan semakin cepat. Nah, itu jadi peristiwa micro explosion ini menjadi salah satu fenomena yang diamati dalam percobaan single droplet. Selain fenomena micro explosion, ada beberapa karakteristik pembakaran, bisa dilihat Ibu udah jelas sudah bikin di situ. Ada yang namanya ignition delay, ada namanya burning rate, temperatur pembakaran, dimensi apinya, ya. Atau perbedaan titik didih yang namanya micro explosion itu tadi, dan visualisasi apinya. Jadi ada beberapa 6 yang bisa bisa kita ketahui dari hanya satu droplet. Jadi 6 karakteristik pembakaran. Jadi apa itu ignition delay? Ignition delay merupakan waktu jeda antara bahan bakar mulai dipanaskan hingga bahan bakar mulai terbakar atau muncul nyala api. Burning rate merupakan kecepatan dari bahan bakar terbakar hingga bahan bakar habis. Temperatur pembakaran merupakan temperatur tertinggi yang diukur pada pusat droplet saat pembakaran terjadi. Panjang api dan lebar api diukur berdasarkan waktu nyala api. Adanya perbedaan titik didih pada bahan bakar campuran sehingga akan menimbulkan perbedaan proses penguapan atau namanya micro explosion. Yang keenam adalah visualisasi api. Jadi dengan visualisasi api kita bisa melihat apakah api itu stabil atau ada yang namanya micro explosion seperti yang gambar di atas sebelumnya. Nah, untuk instalasi penelitiannya adalah sangat sederhana sekali dan sangat murah. Jadi bisa dilihat di gambar skema pengujian yang ditampilkan pada gambar. Penelitian ini tujuannya untuk menguji karakteristik pembakaran droplet pada bahan bakar cair. Kalau saya menggunakan bahan bakar vegetable oil, jadi beberapa vegetable oil. Nah, metode pengendalian droplet ini menggunakan suspend droplet. Nah, ukurannya tergantung mau ukuran berapa, tergantung kebutuhan kita. Nah, suspend droplet itu diletakkan pada ujung termokopel, kemudian dipanaskan hingga terbakar menggunakan heater. Nah, menggunakan heater, lalu termokopel yang digunakan adalah terserah juga perlunya termokopel yang tipe berapa dengan diameter berapa, tergantung juga keperluan kita. Nah, suhu api diukur menggunakan termokopel yang dihubungkan dengan data logger, di mana pembacaannya menggunakan program Excel pada komputer. Nah, ini salah satu contoh pengambilan data punya Ibu. Ibu meneteskan minyak nabati untuk diambil datanya. Jadi tetesan minyak nabati atau namanya droplet ditaruh di termokopel. Nah, di termokopel lalu dikasih namanya heater api. Nah, ketika
Ketika bahan bakar yang berbentuk droplet itu dinyalakan api, dia akan terjadi namanya penguapan, namanya ignition delay, dan akhirnya keluar api. Nah, dari keluar api sampai api padam adalah burning rate. Nah, ketika api menyala itu kita bisa mengetahui besarnya droplet. Nah, dengan menggunakan rumus Delau kuadrat. Setelah ini kita jelaskan tentang rumus Delau kuadrat untuk mengetahui tentang burning rate atau berapa besar diameter atau perubahan diameter yang terjadi ketika proses pembakaran. Dari uji droplet itu kita bisa mengetahui laju pembakaran droplet, yaitu burning rate bisa diketahui dari rumus Delau kuadrat. Jadi ketika terjadi ignition delay sampai burning rate, kita bisa mengetahui di situ ada lingkaran. Nah, lingkaran dropletnya kita bisa mengukurnya dari mengukur diameter atau itu ada di jari-jari, dan kita bisa menghitung diameternya. Dari diameter ini kita bisa mengetahui laju pembakaran droplet terhadap Delau kuadratnya. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti di YouTube berikutnya saya akan kasih tahu beberapa perhitungan Delau di dalam jurnal yang sudah terbit, beberapa jurnal saya yang sudah terbit. Untuk materi pembakaran droplet ini cukup sekian saja. Terima kasih, selamat belajar, dan bila ada pertanyaan silahkan bertanya, nanti saya jawab lewat YouTube berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.